Di program dinamis ini salah satu pendekatan ya. Jadi suatu pendekatan. Jadi kalau ini ada kita coba pahami sekilas untuk konsepnya gitu ya. Nanti habis itu kita masuk kepada contoh-contoh eh, perhitungan dari kasus-kasusnya ya. Nah, program dinamik ini suatu pendekatan, jadi solusi pendekatan begitu ya. Nah, di sini program dinamis ini nanti suatu masalah itu dibuat per bagian-perbagian, jadi menjadi lebih kecil ya. Nah, itu nanti ada disebut sebagai stage atau tahapan-tahapan begitu. Jadi nanti secara berurutan. Nah, suatu keputusan atau solusi tahap satu misalnya itu akan mempengaruhi keputusan tahap kedua gitu ya. Jadi pada tiap tahap itu saling berurutan dan mempengaruhi. Jadi termasuk kepada teknik apa pendekatan matematika ya, matematis begitu. Nah, ini ya. Atau ada yang menyebutnya multi-state ya, multi-state programming. Jadi dynamic programming, multi-state programming atau ada yang menyebutnya juga network ya, network programming. Nah, prosedurnya pemecahannya ini ada dua cara, yaitu secara maju begitu, forward recursion dan secara mundur ya, backward recursion ya. Nah, ini secara mundur itu lebih efisien ya. Jadi nanti kita akan coba lihat ya cara perhitungannya secara mundur, secara backward recursion. Ya, ini tadi metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi beberapa state ya, tahapan begitu atau beberapa langkah. Sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang sebagai beberapa keputusan begitu, rangkaian keputusan yang saling terkait. Misalnya keputusan tahap satu, nah itu akan mempengaruhi keputusan tahap 2 dan seterusnya. Nah, nanti berapa tahap ya tergantung kepada solusi, tergantung pada permasalahan. Nah, ini konsep ya. Jadi nanti tujuannya adalah optimasi. Jadi riset operasional itu secara umum tujuannya itu optimasi gitu ya. Dan di situ ada kendala pasti. Jadi ada kendala-kendala yang membatasi ya. Nah, kemudian tujuannya adalah tetap optimasi. Nah, contohnya gambarannya seperti ini. Gambarannya seperti ini. Jadi nanti supaya kita lebih paham, coba saya ada beberapa jaringan network. Makanya ada yang menyebutnya network ya. Dynamic programming itu ada disebut dengan network programming ya. Jadi ada dari beberapa eh, ini node ya, titik atau eh, eh, objek begitu ya. Nah, di situ ada beberapa tahap. Tahap satu, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 gitu. Masing-masing tahap di sini punya solusi yang mempengaruhi selanjutnya. Ini ya. Oke, prinsip optimalitas ya. Ya, tadi ya tujuannya untuk optimalitas. Nah, di sini nanti tahap ke satu, kedua sampai ke K begitu ya. Jadi sampai ke K itu berarti tahap terakhir, otomatis nanti harus optimal. Nah, ini konsep. Jadi poin-poinnya ini ya, poin-poinnya. Jadi karakteristiknya di sini adalah pertama persoalan ini harus dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Artinya kalau kita menggunakan dynamic programming maka persoalan itu bisa dibagi menjadi beberapa tahap ya. Nah, setiap tahap itu diambil satu keputusan ya. Oke, nah masing-masing tahap itu bisa terdiri dari beberapa status atau state ya. Jadi contohnya nah di sini misalnya tahap di sini ini ada beberapa
state ya, ada beberapa status ya, ada beberapa apa statusnya ini. Nah ini ya. Di ini tahap tahap satu, tahap nol ya. Ini tahap nol, anggap aja awal ini tahap nol, tahap satu ini ada beberapa status ya. Masing-masing tahap itu ada beberapa status atau state. Nah, yang saya sebutkan tadi, state-nya itu misalnya ini tahap ya, tahap eh, ini tahap awal ini tahap nol ya, tahap satu ada tiga state ya. Tahap dua ada tiga state, tahap empat ada dua, tahap terakhir ada satu. Itu yang disebut sebagai state atau status. Nah, ini ya, tadi ya. Misalnya ini, oh iya, ini tahap satu ya, ini tahap ya, singkatannya tahap. Ini tahap putusan yang diambil pada setiap tahap. Tahap ini ya, ini tahap satu, tahap dua, dan seterusnya. Itu nanti ditransformasikan atau dilanjutkan ke status berikutnya. Begitu. Jadi misalnya dari tiga jalur ini ya, dari tiga jalur ini itu mana yang dipilih begitu kan? Nah itu nanti akan dilanjutkan pada state ini state ya. Jadi lingkaran-lingkaran ini sebutannya state ya atau status ya. Ya. Terus ini yang satu satu bagian di sini namanya tahap. Jadi misalnya keputusan pada state pertama ini nanti akan dilanjutkan ke state selanjutnya di sini ya dan seterusnya. Nah, ongkos ini sebutannya ya. Jadi nanti setiap tahap bertambah tahap akan bertambah nilai atau ongkosnya. Nah, tadi ya pendekatannya ada dua dengan forward atau maju atau dengan backward atau mundur begitu. Langsung saja. Contoh dinamik programming ini yang populer adalah lintasan terpendek atau shortest path ya, shortest path. Artinya dari eh, permasalahan shortest path di sini bisa kita selesaikan dengan dinamik programming karena eh, permasalahan ini bisa dibuat dalam tahapan-tahapan kecil ya kan. Jadi suatu permasalahan yang bisa dibuat dalam tahapan-tahapan begitu ya, bagian-bagian kecil tahapan, nah, maka itu bisa kita selesaikan dengan dinamik programming. Nah, di sini ya ada simpul satu atau state ya sampai kepada simpul 10 ya atau state 10. Nah, ini ya. Nah, ini tentukan lintasan terpendek karena ini adalah kita mau menentukan pendekatan ya. Tadi dinamik programming adalah suatu pendekatan, gitu ya. Suatu pendekatan untuk mendapatkan suatu yang optimal. Pada contoh kasus lintasan terpendek ya. Nah, ini tentukan lintasan terpendek dari simpul 1 sampai simpul 10. Dari state 1 sampai state 10. Di mana pada contoh kasus di sini kalau kita lihat ini terbagi menjadi tahapan satu, tahapan 2, tahapan 3, tahapan 4, tahapan 5. Jadi ada tahapan-tahapan di mana dalam tahapan-tahapan itu masing-masing bisa berisi lebih dari satu simpul atau state atau oh ya, simpul atau state gitu ya. Nah, ini. Nah, penyelesaian dengan program dinamis ya. Kita gunakan backward ya, backward recursion atau mundur ya, cara mundur. Jadi pertama berarti di sini tahap paling akhir di sini adalah eh, tahap 4. Tahap 4 itu ini tadi ya. Nah, contohnya ini ya 4. Nah, anggap saja di sini tadi ya, ini 0 ya, 0 start ya, 0. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Tahap 4 di sini. Tahap 4. Nah, berarti tahap 4 di sini nanti ada dua ya, dua pilihan ke 8, ke simpul 8 atau simpul 9. Ya kan? Jadi di sini pada tahap 4
ya, tahap 4, tahap paling terakhir kita menggunakan mundur ya, backward ya. Nah, di sini eh, dari 10 ya, ini menuju simpul 8. Nah, nilainya kan 4 ya, nilainya 4, nilainya 4. Kemudian tadi dari 10 ya, dari simpul 10, dari simpul 10 ke 9 nilainya 4 ya, sorry. Dari simpul 10 ke 8 nilainya 3, ke 9 nilainya 4. Kita lihat di sini. Ya, ya. Terus, nah, di sini kita simpan ya solusinya. Solusinya yang paling optimal yang mana? Ya, yang paling optimal yang paling kecil ya tentunya ya. Yang paling optimal yang paling kecil 3. Karena kita mau mencari jarak terpendek ya, jarak terpendek. Oke. Kemudian kita dapatkan nilai 3 ya, nilai 3. Nah, kemudian ya dari 8 ke 5, dari 8 ke 5, 8 ke 5 ya, 8 ke 6, 8 ke 7. Kenapa dipilih 8? Karena 8 di sini tadi yang paling lebih pendek ya, lebih pendek. 8 dan 9. Kita tes ya, 8 dan 9. Jadi sebenarnya ini masalah logika ya. Jadi dari simpul 10 tadi ya, 10 ke 8, 10 ke 9 ya. Nah, kemudian dari 8 ke 5, nah ini nilainya adalah ini cos ya, cos itu nilainya di sini. Ini nilainya, ini cos ya, cos ini cos. Nah, 4 ini didapat dari 3 ditambah 1 ya. Kemudian 9 di sini didapat dari 3 ditambah 6 ya. Kemudian 3 ditambah 3 ya, 6 berarti. Nah, kemudian lewat 10 di sini 4 ditambah 4 8, 4 ditambah 3 7, 4 ditambah 3 7 ya. Gitu ya. Jadi ini. Nah, nilainya ini. Oke. Kemudian kita harus memilih solusi optimum ya, solusi optimum pada tahap ketiga ya. Nah, pada tahap ketiga solusi optimumnya adalah eh, yang paling kecil karena terpendek kan. Berarti di sini 4. Nilainya 4 yang paling optimum ya. Oke, nah itu melalui jalur 8. Jalur 8 ya, jalur 8. Kemudian eh, dari jalur ya ke-6, jalur ke-6 ya. 8 sama 9 yang paling kecil adalah nilainya 7. Di sini ya. Nilai 7 di sini itu pada jalur 9. Jalur 9 ya. Nah, ini jalur dari jalur ke 8. Nah, kemudian di sini 6 sama 7 nilainya yang paling kecil 6. Itu dari jalur 8 ya. Nah, kita simpan ya. Dari tahap 3 ini kita simpan. Oke, nah kemudian ini 567 ini kan kemudian jalurnya 567 itu masuk kepada 2 3 4 ya. Simpul 2 3 4. Kita tambahkan ya. Jadi sebelumnya solusi sebelumnya dari 5 ya. Dari 5. Nah, dari 5 ini ya. Itu solusinya kan 4 ya. 4 yang paling rendah. 4. Yang paling optimal 4. Nah, 4 kemudian kita cek di sini ya ditambah 7. 4 ditambah 7. 4 ditambah 3. 4 ditambah 4 begitu. Ya. Oke ya. Nah, ini ya. Ini nilainya. Nilainya ini nilainya. Kemudian dari 6, dari 6 ya. Dari jalur 6 di sini ya. Itu nilainya 7 ya. Nilainya 7. Nilainya 7 dari jalur 6. 7. Nah, 7 kedua itu sama dengan 11 dari mana?
dari 7 ya, 7 kedua ya. 7 kedua 3 6 ya. 6 oke, ini agak bulat ya. Nah, jadi misalnya ini dari 5 ya, sorry 5. 5 kedua, 5 kedua itu sama dengan 11, 5 kedua sama dengan 11 itu tadi kan dari 3 di sini ditambah 1 ditambah 7, 11 ya. Kemudian eh, 5 ketiga di sini dari 3 ditambah 1 ditambah 3, 6 ditambah 1 jadi 7 ya, dan seterusnya begitu. Kemudian 6 dan 7 ini sama ya, jadi hitung-hitungannya hampir sama di sini. Jadi tujuannya kita di sini supaya memahami bahwa proses untuk mendapatkan lintasan terpendek itu prosesnya mundur ya. Nanti akan terpilih state ya, state mana yang jalurnya paling pendek gitu. Ya. Oke. Nah, ini jadi hasil hasil di sini ini kan yang paling kecil ya. Ini yang paling kecil itu kita simpan. Ini kita simpan kita pakai untuk tahap selanjutnya. Ini 7 ini yang paling kecil ya. Nah, ini 8 8 yang paling kecil. Nah, ini pada state berapa, pada simpul berapa? 11 ini pada simpul 5 sama 6. 7 ini pada simpul 5. Gitu. 8 ini pada simpul 5 dan 5 atau 6. Nah, ini terus ini tahap terakhir ya. Tahap terakhir, tahap awal ya ininya. Paling awal. Nah, 2 ke 1, 3 ke 1, 4 ke 1. 13 ini dari 11 ini ditambah 2 ya, 11 ini ditambah 2. Oke, nah, 7 di sini 3 ya, 7 ditambah 4 ya di sini 11. Oke, gitu ya dan seterusnya. Di sini yang paling optimal adalah nilainya 11 pada simpul 3 dan 4. Nah, dari hasil penelusuran mundur ya, jadi backward regression itu kemudian kita eh, buat ya solusi yang optimum. Yang optimum di sini adalah pertama ini tahap 1 ya, tahap 1, tahap 2, 3, 4 ini tahap ya. Dimana masing-masing tahap ini ada simpul atau state ya. Nah, tadi ini simpul atau state-nya ketemu ya. Jadi dari simpul pertama itu bisa ke 3 sama 4. Nah, ya. Ini ya, 3 sama 4. Kemudian simpul yang kedua, tahap yang kedua itu 2 ke 5 atau 6. 2, sorry, bukan 2 ya, ini 3. Nah, 3 ya, 3 itu ke 5, 3 ke 5. Karena 2 nggak kepilih, 3 ke 5. Terus 4 ke 5 atau 6. 4 ke 5 atau 6 di sini. Nah, dan seterusnya. Nah, sehingga di sini yang sama dengan di atas tadi ya. Kemudian dari 5 ke 8 sini. Kemudian 8 ke 10. Ya. Nah, ini. Dan 5 sini. Nah, ini simpul-simpul yang menunjukkan panjang lintasan paling pendek dengan nilai totalnya 11. Dengan nilai totalnya 11. Coba kita lihat ya. Ya, di sini 1, 3, 5, 8, 10. 1, 3, 5, 4 tambah 3, 7. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 3, 11. Ya. Jadi lintasan paling pendeknya ini sepanjang 11 dengan pilihan. Jadi di sini solusi optimumnya ada 3 jalur begitu. Ada 3 jalur. Nah, ya. Oke. Jadi secara sederhananya seperti itu ya. Jadi
di dalam dynamic programming itu salah satu contoh kasusnya dengan menggunakan pendekatan lintasan terpendek. Cara ngitung manualnya seperti ini. Sebenarnya untuk dynamic programming ya atau network programming ini lintasan terpendek. Dynamic programming, network programming ya. Nah, ini dengan POM-QM. Jadi pertama dalam dynamic programming tentunya nilai-nilai ya parameter ini harus tahu. Terus kemudian tahu mengenai pendekatan teknisnya. Ya, pertama tadi ya, shortest path atau istilahnya rute terpendek ya. Kemudian ada minimum spanning tree ya, sama maximum flow. Nah, itu. Oke, ini harapannya bisa menggunakan POM-QM kemudian eh, interpretasi. Oke, nah, konsepnya, teorinya, jadi di sini tadi saya sebut ada state ya, ada simpul atau kata lainnya node ya, node gitu ya. Itu dihubungkan oleh busur atau panah gitu. Jadi saya sebut tadi memang ini semacam pendekatan yang menggunakan logis ya, pemikiran yang logis. Sehingga ya tentunya nanti ada analogisnya juga. Ya, ada anak panah, ada node. Nah, jadi permasalahan yang bisa kita selesaikan pertama shortest path ya atau shortest route ya, jalur terpendek. Itu tujuannya adalah menghubungkan titik asal ke titik tujuan. Nah, ya, dalam sebuah jaringan. Jadi kalau dalam contohnya di sini titik asal simpul 1 ya atau node 1 ini kepada simpul 10 gitu. Nah, ini dihubungkan. Nah, pada contoh di sini tadi, nah seperti ini dihubungkan. Nah, ketemu lintasan terpendek ya, shortest path. Shortest. Nah, ini shortest route atau shortest path ya. Kemudian minimum spanning tree. Nah, jalur terpendek yang dapat menghubungkan semua titik dalam sebuah jaringan. Nah, kalau pada minimum spanning tree, jadi semua titik ini harus terhubung, ya. Harus terhubung. Nah, tetapi dengan total nilai, total cost itu paling kecil. Itu minimum spanning tree. Jadi kasus ini. Misalnya kalau minimum spanning tree ini ya berarti misalnya contoh pendistribusian yang harus merata gitu ya. Tetapi dengan nilai atau cost yang paling rendah gitu ya, optimum minimum. Kemudian kalau maksimum flow di sini kapasitas maksimum sebuah jaringan untuk mengalirkan bisa nilai ya, bisa cost, bisa data begitu ya, dari titik awal ke titik akhir. Artinya di sini tujuannya maksimum ya, gitu. Maksimum flow. Nah, maksimum flow. Jadi yang bisa misalnya ini mengangkut barang. Nah, kira-kira eh, yang bisa mengalirkan begitu dengan kapasitas yang paling banyak, ya, yang paling banyak dari titik pertama awal ke titik akhir, yaitu pendekatan dengan contoh kasus maksimum flow. Ya. Kemudian lagi, ini traveling salesman problem biasanya untuk kasus pada sales gitu ya, masalah eh, perjalanan begitu ya, salesman. Yakni mencari rute perjalanan terpendek ya. Nah, kemudian sampai ujung ya, terakhir begitu, dari awal sampai ujung terakhir dan kemudian kembali lagi kepada eh, awal begitu. Jadi dari start begitu, kemudian sampai kepada ujung finish, tapi kemudian dia kembali lagi kepada start. Gitu. Tetapi dengan tujuan terpendek rutenya.
Nah, di sini karena salesman ya nggak boleh suatu kota itu dikunjungi dua kali, ya kan jadi rugi ya. Nah, jadi setiap titik ya setiap state begitu atau ini setiap kota itu hanya boleh dilalui sekali. Gitu. Nah, ini kira-kira yang paling terpendek ya rutenya itu lewat mana ya kan? Nah, ini namanya problem traveling salesman. Nah, di sini manfaatnya untuk dinamik di sini ya atau network ya. Di sini untuk sistem transportasi, komunikasi ya, gitu. Penjadwalan pekerja secara urutan ya, pengawasan, penjadwalan ulang, gitu. Nah, ini. Jadi apa pendekatan dengan ini bisa kita gunakan ya untuk hal-hal seperti ini. Nah, ini ada contohnya. Coba kita masuk saja ya ke form GM. Ini kita coba buka contoh datanya ya. Contoh datanya. Nah, sebelumnya kita pilih modul network ya. Network, network. Nah, ini ya, network. Oke. Ada tiga ya. Mungkin kita ikuti aja modulnya untuk belajarnya. Nah, pertama kita coba minimum spanning tree. Minimum spanning tree tadi adalah eh, dengan biaya terendah ya, tetapi bisa menjangkau semua titik ya, semua node ya. Atau di sini dalam contoh di sini adalah cabang ya, misalnya cabang 1 sampai 14. Gitu. Nah, ini minimum spanning tree dulu. Oke. Jadi di sini eh, nilai yang ditentukan pada kasus di sini adalah berupa biaya ya, berupa biaya di sini. Misalnya pada titik 1 ke titik 2 itu 20 dan seterusnya. Tentunya di sini harus kita dapatkan dahulu ya. Dan jaringannya, tentunya jaringannya. Jaringannya di sini dari 1 ke 2, dari 1 ke 3, 1 ke 4 dan seterusnya. Nah, ini harus kita buat dahulu ya jaringannya. Oke, kemudian nah, coba kita solusikan ya dengan menggunakan eh, ini contoh di sini. Solve. Ya, ini. Nah, solusinya ini jadi kan Y ini tanda yes ya berarti ya. Yes. Yes. Jadi dari 1 ke 3. Dari jalur 1 dari titik 1 ke titik 3. Ini yang paling terpilih pertama. Kemudian dari 2 itu ke 3, 2 ke 5 ya. Nah, ini paling rendah gitu. Oke, nah, kemudian kita total ya, kita total. Nah, yang paling total biayanya minimum spending tree-nya di sini 178. Nah, ini solusi ini solusinya ya. Jadi urut-urutannya begini. Pada modul di sini
ada 8 ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, that should be used a mark with a Z ya. And the minimum cost of connecting the 9 node is 178 ya. Ini totalnya ya, sini totalnya. Nah, dari sini ini bisa kita gambarkan, sebenarnya ya. Kita gambarkan ke 1 ke 3, 2 ke 3. Kemudian dari 3 masuk ke 4. Dari 2 juga ada yang kelima ya. 2 ke 5. Gitu ya. Ini solusi. Ya. Ya, ini minimum spanning tree ya. Nah, kemudian shortest path yang contoh manualnya tadi itu eh, mencari jalur terpendek, mencari jalur terpendek. Sebagai contoh, ya. Nah, ini ya shortest path. Ya. Nah, oke, nah ini coba kita cek di sini ya. Eh, coba kita tes hampir sama ya. Solusinya hampir sama. Ya. Oke. Nah, ini jalur terpendeknya didapatkan ya dari 1, 3, 3, 6, 6, 8, 8, 9. Jadi bedanya dengan yang minimum spanning tree itu kan tujuannya untuk mendistribusikan kalau minimum spanning tree ya, mendistribusikan pada semua titik ya, tapi dengan nilai yang paling kecil. Nah, makanya cabangnya di minimum spanning tree itu lebih banyak, lebih banyak. Kemudian kalau menggunakan yang ketiga ya, selanjutnya maksimum flow. Nah, maksimum flow ini yang paling eh, jadi tujuannya itu memaksimalkan ya. Kalau maksimum flow memaksimalkan. Contohnya, jadi memaksimalkan ini jalur di sini yang paling bisa menghasilkan paling banyak. Nah, di sini secara total ya, secara total ini. Jadi totalnya 61 solusinya. Lewat mana? Lewat 1, 2, 3, 5, 7, 9. Kayak begitu. Nah, artinya di sini secara secara total total muatan ibaratnya begitu ya yang bisa dibawa itu lebih paling banyak ya. Oke, baik. Saya pikir untuk dynamic programming ini gambarannya seperti itu ya. Jadi biar punya gambaran. Nah, yang paling penting sebenarnya di sini adalah kira-kira dalam apa yang kita hadapi itu bisa enggak kita gunakan pendekatan dinamik ya. Dinamik. Kita bisa menggunakan pendekatan dinamik atau netbot ini untuk apa yang sedang kita hadapi. Oke. Nah, untuk pengisian nilai-nilainya seperti ini,
ya, pengisian nilai-nilainya ya. Nah, itu disesuaikan dengan kasusnya sebenarnya. Jadi intinya tetap ada ya. Di sini ada state ya, ada state atau simpul atau titik ya atau node begitu. Kemudian ada startnya, ada end-nya ya. Nah, itu harus kita buat dahulu ya. Nah, kemudian ada nilai. Nah, nilai di sini kalau misalnya untuk maksimum flow ya, maksimum flow. Nah, di sini nilainya berupa kapasitas, ya kan? Berupa kapasitas. Kalau itu berupa jalur terpendek, berupa suatu cost, suatu jarak ya, sorry, suatu jarak. Nah, itu yang membedakan. Jadi tetap ada titik ya, ada titik atau node, kemudian ada start sama end. Nah, di sini nilai atau costnya yang terkait dengan shortest path adalah jarak. Nah, kalau minimum spanning tree, minimum spanning tree ya, ini sama. Di sini juga sama ya. Unsur yang perlu kita siapkan atau kita buat dulu adalah pertama tentunya state ya atau simpul, kemudian ada start, ada end ya. Nah, di sini nilai yang berupa yang kita siapkan adalah cost atau biaya minimum spanning tree. Nah, itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Yang membedakan lagi adalah fungsi tujuan tadi, fungsi tujuan. Kalau minimum spanning tree di sini fungsi tujuannya minimum. Ya. Jadi untuk mendapatkan nilai optimal yang paling kecil. Kalau menggunakan kasusnya menggunakan shortest path ya ini juga tujuannya minimum ya. Cuma nilainya adalah jarak. Kemudian kalau maksimum flow di sini fungsi tujuannya adalah maksimum ya karena menginginkan yang dibawa itu paling banyak hasilnya ya. Nah, di sini yang membedakan pula adalah nilainya berupa muatan atau kapasitas begitu ya, kapasitasnya. Oke, baik mungkin ini ya poin penting ya. Eh, mudah-mudahan bisa dipahami.